Hebat. Itu tinggi sekali. Iya, Pak. Ya nampak pala juga. Palanya enggak nampak. Nggak nampak, Pak. Nampak, Pak. Ah, itu nama, Pak. Bapak kan maju mundur. Nah, ya. Fokusnya ke sini ya, jangan di situ ya. Lampu lah itu. Udah, Pak. Lampu jalan ya nanti ini. Udah. Udah. Nah, baik pada tentang kesetimbangan benda ya. Nah, di sini ada sebuah kotak berbentuk huruf L. Ini enggak beraturan ini. Ini sebenarnya bangun ini berbentuk apa ini sebenarnya ini? Tangga. Bukan, bentuk tuh kan ada persegi, ada Segitiga. Persegi. panjang. Ini bentuk apa ini? Persegi. Persegi. Mana ada persegi seperti ini? Persegi panjang tambah persegi. Kotak itu seperti ini kotak. Nah, kotak. Siku-siku apa? Siku-siku segitiga siku-siku begini. Persegi panjang. Persegi panjang begini. Persegi panjang ditambah persegi. Ah, persegi panjang ditambah Persegi. persegi ditambah persegi atau persegi panjang ditambah persegi panjang. Pokoknya gabungan ya. Kalau cuma satu aja nggak ada yang berbentuk seperti ini. Ini namanya tidak beraturan. Jadi gabungan. Kira-kira gabungan berapa buah ini nih? Gabungan dua. Bisa 2 bisa 3. Nah, misalkan kita bagi dua bangun ini. Kita kasih garis putus-putus di sini nih. Nah, berarti gabungan antara persegi panjang yang ini bawah sama yang atas. Misalkan persegi panjang yang bawah ini namanya persegi panjang nomor 1 misalkan ya. Yang persegi panjang yang atas ini persegi panjang ini ya. Persegi panjang itu bukan ini. Persegi. Oh iya, ini Bapak lupa ini ada ini ya nih. Di sini ada jaraknya di sini nih. Ini nih kalau nggak salah 6 kalau nggak salah ya. 6. Ini ya. Baik, Bapak fokuskan lagi. Ini Bapak hapus saja. Yang bawah ini persegi panjang yang bawah ini panjangnya berapa nih? Panjangnya kan dari sini ke sini kan? Ya. 10 ini. Ya. Kalau lebarnya berapa? 4. 4 ya betul dari sini ke sini. Persegi panjang yang nomor 2 ini nomor 2 ini. Ini panjangnya berapa nih? 10. Panjangnya 6 apa 4? Misalkan kita lihat dulu dari sini ke sini. Dari sini ke sini ini berapa panjangnya? Yang sama dengan sini kan? Kalau dari titik ini ke atas ini berapa? 6. 6 juga ya, kan 10 kurang 4. Ya. Berarti berbentuk apa ini? Persegi. Ya, betul. Berarti bukan persegi panjang, persegi. Oke. Jadi pertama-tama untuk mengerjakan ini kita buat dulu di sini keterangannya, misalkan ini benda 1. Ya, benda 1. Yang sebelahnya benda 2. Benda 2. Benda 1 ini ya, dia punya titik berat. Ya, punya namanya titik berat. Apa itu titik berat? Kalau berbentuk persegi panjang, titik berat itu adalah titik perpotongan diagonalnya. Diagonalnya itu dari ujung sini ke ujung sini. Ini namanya diagonal. Dari sini ke sini. Perpotongan. Berarti tengah-tengahnya nih. Nah, perpotongan. Ini namanya titik berat. Mengapa disebut dengan titik berat? Karena kalau titik itu kita tekan, dia tidak akan jatuh. Misalkan buku ini. Buku ini punya titik berat nih. Ini kan berbentuk persegi panjang nih. Nah, kita garis dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, bertemulah di satu titik di tengah ini. Nah, kalau kita pakai telunjuk, ya kan? Dia tidak akan jatuh. Ini karena ini nggak datar nih, sedikit bengkok ya. Makanya kamu kan sering main ini kan apa namanya tuh, anak-anak kan? Putar-putar ini kan? Nah, coba Rik, tes Rik. Iya. Kita ini dulu. Lagi masuk tidak, ini untuk percobaan biar kan ini menunjukkan kalau buku diganti-ganti kemampuan tidak akan berubah. Nah, coba kita
saksikan. Coba. Kita tengok sampai berapa lama tuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itulah. Jadi Erik ini punya bakat. Ini tuh, itu namanya tuh kecerdasan psikomotorik. Ya, kecerdasan gerakan. Kalau orang yang misalkan hebat voli, hebat bola kaki, olahraga, lincah, itu namanya kecerdasan psikomotorik. Kecerdasan gerak. Ya. Orang tuh banyak kecerdasan masing-masingnya. Ada kecerdasan berbahasa. Ada yang hobinya ngomong aja. Itu kecerdasan berbahasa. Ada yang hobinya gambar. Itu kecerdasan gambar. Ada yang hobinya ngapal. Oh, itu kecerdasan kognitif. Ngitung. Ada yang hobinya baris berbaris. Ya, itu kecerdasan psikomotorik juga. Nah, ini tadi selain kecerdasan psikomotorik, ada namanya kecerdasan keseimbangan ya, keseimbangan. Organ keseimbangan tubuh kita itu di telinga. Telinga kanan dan telinga kiri. Di dalam telinga ini ada namanya rumah siput. Ya. Koklea. Di dalam koklea itu ada cairan. Kalau orang sakit itu telinganya cengean kan? Kalau laparannya dia. Kenapa? Di dalam koklea. Jadi koklea itu kalau kita miring seperti di badan kita ya, air di dalam koklea itu akan miring juga. Tapi sifat air itu apa? Sifat air? Cair. Bukan cair. Air yang tenang ya. Air yang tenang permukaannya selalu datar. Ini tenang, ini tidak tenang ini. Lama-lama kan tenang kan? Permukaan air yang tenang selalu datar, selalu seimbang antara kanan dan kiri. Walaupun Bapak miringkan seperti ini, air tetap datar. Ya kan? Miringkan seperti ini, sebenarnya tetap datar gitu. Ya. Jadi tingkat kedataran satu benda bisa diukur dengan menggunakan kedataran permukaan air. Makanya ada namanya alat water pass. Kalau tukang, orang tuanya tukang itu ada namanya water pass. Tidak mungkin sembarangan ukur tinggi dinding itu dengan dinding itu. Ya. Nah, bangunan yang baru dibangun itu ya, tiang-tiang itu kan, itu kan menggunakan water pass. Kalau tidak, selang ya, selang water pass. Kalau tidak, miring-miring tuh. Nah. Makanya koklea itu ketika kita miring, dia tetap datar. Fungsinya permukaan air koklea yang datar itu membuat respon di dalam otak kita lagi seimbang. Tapi kalau lagi penyakit vertigo, pernah penyakit vertigo nggak? Oh, itu bumi serasa berputar-putar, harus menjamkan mata. Ya. Nah, itu keseimbangannya sedang terganggu. Jadi seperti itu juga tadi ya, putar-putar itu tadi membutuhkan keseimbangan. Tidak sembarang orang, itu perlu latihan itu. Mungkin sudah latihan berapa? Sama seperti Bapak ya. Bapak juga melakukan latihan menggerakkan telinga ya. Bapak dulu latihan dari kecil. Bapak dulu kan hobi nonton film dah. Menggerakkan telinga kan telinga ini tidak ada organ psikomotorik, ada. Cuman kalau dilatih terus-menerus bisa. Yang gerakan dikit-dikit cak kucing itu lah. Dikit. Kalau ketawa ya bisa ya. Misalkan jadi ya dasar malu. Apalagi dengan tak dapat duit itu ya. Jadi yang ditekan oleh si ini
Itu adalah titik keseimbangan, titik berat, ya titik berat. Dan titik berat setiap orang, posisi setiap orang itu beda-beda. Kalau lagi berdiri seperti ini tegap, titik berat itu di tengah, sekitar pertengahan perut dada ini. Tapi kalau kita lagi ruku, titik berat kita berpindah ya. Titik berat kita itu berada di luar tubuh kita, sekitar di sinilah. Makanya kalau disuntil aja dari belakang tidak jatuh. Ya. Sami Allah. Sujud, pas sujud berubah lagi titik beratnya. Jadi sebenarnya itu tuh dilatih sama aturan agama tuh senam, yoga. Yoga tuh kan tahu yoga? Tahu. Senam yang jadi kan pada dasarnya sholat itu yoganya orang Islam ya. Makanya sebenarnya Nabi itu kan sholat lamanya ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, sujudnya rukun lamanya lebih dari yoga. Tapi itu lamanya pas sholat malam, kalau sholat pagi tidak lama. Jadi itu namanya titik berat ya. Kalau lingkaran titik beratnya di mana? Mudah, titik beratnya ya di tengah-tengah pusat, titik pusat ini. Kalau yang benar seperti ini, hah? Ini amuba. Nah, Bapak masih ingat ini nama latinnya? Ya, amuba. Jadi kalau ini kamu tahu kayu dah, kayu ren. Bapak sisuk, amalan seperti ini nih. Kayu ren. Nah ini gimana nih titik beratnya nih? Belum tentu di tengah. Ya, mungkin tidak di tengah nih yang mungkin. Nah kita nggak tahu kalau seperti ini. Nah nanti kita akan mengadakan percobaan ya. Kalian nanti bawa triplek dari rumah ya. Minggu depan. Triplek bekas saja. Ya. Triplek. Ya. Nanti kalian bawa ya minggu depan triplek. Tripleknya nggak usah besar-besar. Nah ya sebesar itulah kira-kira. Tapi triplek yang apa namanya? Kalau ini kan teratur ukurannya seperti tadi kata Bapak ya, teratur persegi panjang. Kita cari yang ukurannya tidak teratur. Kamu gergaji lah nanti bentuknya nggak teratur. Biar kita mencoba bagaimana mencari titik berat. Jangan kamu mau diganti. Refleks ya. Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Terus benang ini ya. Benang bangunan tahu? Bukan nilam, benang bangunan. Yang tebal itu Ini kan kalau beli di toko Bapak Bali 3.000 beberapa itu panjang berapa? Bisa sekelas. Terus batu bisa kita cari ya batu ya. Pemberat, batu apa pemberat. Terus garis. Nanti kita akan bisa menentukan titik berat. Ini minggu depan ya. satu orang kan? Kelompok juga. Kelompok ya. Kelompok aja dah. Kamu aja yang bentuk kelompoknya ya. Kelompoknya bebas terserah berapa aja dan ininya. Jangan kalau sekolah. Paling tidak kelompoknya ada 5. Ada 5. Ya. Terus kamu video kan? Ya. Kamu bawa apa kan? Kamu bawa apa kan? Bawa kan? Kamu videokan dalam melakukan itu kan? Kamu kan bawa sih. Tapi kalau masukkan dalam ini bukan terima ini loh. Pas yang pelajaran Bapak aja. Jangan.
Pas jam belajar Bapak pas minggu depan aja ya, jangan seterusnya ya. Iya. Apa? Baik, jadi ini namanya titik berat ya. Titik berat. Nah, titik berat yang ini kurang bagus gambarnya, kurang pas ya. Titik berat ini, persegi panjang ini, kira-kira titik berat ini berada pada sumbu X dan Y. Ya, pada sumbu X dan sumbu Y tertentu. Pada sumbu X dan Y tertentu. Kalau bendanya benda satu, kita sebut dengan X1. Y-nya Y1. Kamu tahu nggak? X1 ini titik berat yang benda satu ini, ya, ini berada pada X berapa? 5. Betul, 5. Mengapa? Karena setengah dari panjang. Ya kan? Ini kan 10. Setengah dari 10 adalah 5. Terus Y-nya? 2. Iya betul, setengah dari tingginya kan, setengah dari lebarnya. Setengah dari 4 adalah 2. Berarti Y1 adalah 2. Terus yang kita cari lagi selanjutnya adalah luas. Luas itu lambangnya A. A1, berarti luas benda 1. Luas. Luasnya berapa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah berapa tadi? 10. 10 dikali lebarnya adalah 4. 4. Jadi 10 kali 4 sama dengan 40. Kemudian benda 2. Nah, kita lihat benda 2 lagi Bapak. Benda 2. Benda 2, X-nya disebut dengan X2, Y-nya disebut dengan Y2, A-nya disebut dengan A2. Ini benda 2 nih. Benda 2 ini juga begitu. Titik beratnya adalah pertemuan diagonalnya. Titik ini berada pada X berapa? Betul, pada X 3 atau X2. Nah, kamu harus tahu tadi ini sisinya lebarnya ini tadi berapa? 6 kan ini tadi kan? Berarti setengah dari 6 adalah 3. Berarti ini berada pada X3 ini. Ya. X2 nya adalah sama dengan 3 ini. Berarti X2 nya adalah 3. X2 adalah 3. Y-nya, sumbu Y-nya. Y-nya berada pada Y berapa ini? 3. 3 itu dari sini kan? 3 itu kan? Nah, dia tuh minta dari titik 0,0 sampai ke sini. Nah, betul 7. Jadi 4 ditambah dengan 3 adalah di sini 7 nih. Ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ini kan persegi ini tadi kan lebarnya 6 kan dari sini ke sini kan? Kita ambil setengahnya kan 3. Ini kan dari sini ke sini 3 tuh kan? Yang mau mintanya dari bawah. Dari bawah tadi kan 0 ke 4 sini tambah lagi 3 berarti ini adalah 7. Jadi Y2 nya adalah 7. Terus luasnya karena ini persegi, sisi kali sisi. Ya. Sisinya tadi adalah sisinya 6 dikali sisinya berapa tadi? 6 dikali 6. 6 kali 6 adalah 36. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, barulah kita bisa mencari titik berat. Titik berat itu terdiri dari X, Y. Jadi kalau kamu pernah belajar koordinat, misalkan koordinat 6,8. Oh, berarti X-nya adalah 6, Y-nya Y-nya adalah 8. 8. Jadi satu titik itu dipetakan oleh koordinat X, Y. Ya. Nah, sekarang ini juga titik berat ini juga Bapak akan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Nah, pertama X-nya dulu. X-nya dulu. Ya. Bapak sebut dengan XT. Ya, X yang tengah-tengah. Gabungan antara X yang titik ini dengan X yang titik ini digabungkan. Bagaimana caranya? Karena cuma 2 bendanya, rumusnya adalah X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi
A1 ditambah A2. Ini kalau bendanya 2 ya. Kalau bendanya 3 bisa ditambah lagi, ditambah X3 dikali A3 ditambah X4 dikali A4 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau bendanya 2 cuma 2 saja. Nah, kita masukkan nih nilai X1 adalah 5 dikali A1 40 ditambah X2 3 dikali A2 36 dibagi A1 tambah A2 40 tambah 36. berarti 5 kali 40 200 ditambah 3 kali 3 6 berapa? 6 kali 3 18 108 dibagi 40 tambah 3 6 76 jadi 200 ditambah 308 dibagi 76 bagi itu 308 dibagi 76 tuh 8 dibagi 76 berapa ya? 3 coba 3 kali 3 kali 3 18 ayo 4 6 kali 4 24 dikali 4 8 ayat 4 304 tidak salah gitu gini kan 8 kurang 4 2 20 4,00 200 4,02 ya 4,02 ini XT nya kalau kalian perhatikan dulu ya sekarang YT nya lagi ya, YT kalau Y pakai Y ya, Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2 Y1 adalah 2 Pak, Pak, itu 8 dikurang 4 kan 4. yang mana? Coba bagi 7. Oh iya 8 kurang 4 4 ya berarti 400 berarti 7 kali 5 berarti ya, sekitar 5 4,05 berarti ya 4,05 sekitar. Kita lanjutkan lagi. Y1 nya tadi adalah 2 dikali A1 nya adalah 40 ditambah Y2 nya adalah 7 dikali 36 dibagi bawahnya sama nih 40 tambah 36 2 kali 40 tambah 7 kali 36 6 kali 7 42 7 kali 3 21 tambah 4 252 ya benar ya benar ya ditambah bagi 76 80 tambah 252 2 13 atau 332 dibagi 76 ya. Kita bagi ini 332 dibagi 76 4 ya 4 304 12 kurang 4 8 280 sama 3 2 kurang 8 2 kurang 2 20 jadi 4,37 4,37 jadi koordinatnya adalah ya jadi koordinatnya adalah X, Y X nya adalah 4,05 titik koma
Y-nya adalah 4,37. Ini ya titik beratnya. X-nya 4,65. 4,65 itu sekitar di sini. Sekitar di sini. Nah, di sini. Y-nya 4,37, 4,37 sekitar sini. Nah, jadi kalau kita pertemukan, ya, nah, sekitar di sini nih titik beratnya. Sekitar sini, titik berat gabungan ya. Titik berat gabungan. Gabungan. Sekitar sini. Itu ya. Kira-kira bisa nggak dipahami? Insya Allah. Nanti dipahami lagi ya.